Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Karena kamu adalah aku dan aku adalah kamu, kenapa aku harus menuruti perintahmu sekarang setelah aku mendapatkan kesadaranku sendiri? Dan di alam suci, tidak jarang fragmen jiwa melahap yang asli. Anda seharusnya menyadari ini ketika Anda melepaskan saya sendiri. Iblis Penatua dengan satu kepala berbicara dengan nada tenang. Ekspresi iblis berkepala dua berubah garang. Itu benar, aku sudah mengharapkan ini. Namun, saya tidak berpikir Anda berhasil menarik pembudidaya manusia ke tubuh saya, dan menggunakan transformasi pembubaran pada tubuh tersegel saya untuk membuat yang baru. Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa meskipun ini mampu menghilangkan kutukan, itu akan sangat merusak vitalitas tubuh saya dan menurunkan sepertiga kultivasi saya? Apakah kamu tahu apa artinya ini? Bentuk manusia Penatua iblis mengejek dan berkata dengan nada menghina, tubuhmu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Saya awalnya adalah bagian dari jiwa Anda, jadi mengapa saya tidak bisa menggunakan tubuh seperti yang saya inginkan? Adapun hilangnya sepertiga dari kultivasi tubuh, selama aku melahapmu, aku akan dapat tetap berada di dunia fana dan menghindari para pengecut yang sengaja bodoh itu, menjadi bebas dan tidak terkekang. Ketika waktunya tepat, saya akan membuka jalan kuno ke alam suci. Dari pencapaian besar ini, saya bahkan dapat menjadi anggota leluhur suci. Apa yang akan menjadi masalah kultivasi yang hilang? Ketika iblis berkepala dua melihat ini, dia tahu tidak ada jalan untuk mundur dan tidak banyak bicara. Karena jiwa iblis kedua yang dia kembangkan mengkhianatinya, mereka harus berusaha untuk meringankan indera spiritual orang lain karena hanya ada satu jiwa utama di dunia ini. Tentu saja, iblis berkepala dua tidak punya pilihan selain bertarung. Karena jiwa utama tidak mampu melarikan diri dari batasan di area ini, dia tidak bisa mengambil risiko membiarkan pecahan jiwanya lolos juga. Meskipun dia sekarang kalah, sisa jiwanya telah melakukan kesalahan. Meskipun fragmen jiwanya telah menguasai tubuh iblis dan kultivasinya maupun tubuh iblisnya tidak dapat dibandingkan, dia telah membatasi fragmen jiwanya dalam kapasitasnya sebagai jiwa utama. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak dari batasan ini yang telah dibubarkan, itu akan memutuskan pertempuran yang akan datang antara saat itu. Dengan pemikiran itu, iblis Penatua tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah kerumunan pembudidaya. Dia kemudian berkata, mari kita melahap Nascent Souls para kultivator terlebih dahulu dan menunda bisnis kita untuk nanti. Kemudian kita bisa melakukan pertempuran tanpa gangguan tentang siapa yang akan menjadi bawahan. Saya tidak ingin memberi manusia ini kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kekacauan. Pasti kamu akan setuju. Tentu saja, saya sekarang telah menghilangkan sebagian besar batasan pada tubuh saya. Bahkan jika kamu tidak menyerang, aku bisa membunuh mereka sendirian. Sisa jiwa Penatua iblis berbicara dengan tenang, dan dia membuka matanya sepenuhnya, mengungkapkan cahaya merah ungu yang menyilaukan. Iblis Penatua tertawa terbahak-bahak dan mengalihkan pandangannya pada Han Li. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ada beberapa pembudidaya di antara mereka yang terbukti sangat merepotkan. Iblis Penatua membuka mulutnya dan meludahkan lidah ungu panjang seolah keberatan dengan pernyataan ini. Ketika para pembudidaya melihat Penatua iblis berkepala dua menampakkan dirinya, mereka agak terkejut tetapi semakin terkejut ketika mendengar percakapan mereka. Sepertinya kedua iblis itu awalnya adalah fragmen master dan jiwa. Tapi sekarang, fragmen jiwa sekarang menjadi jiwa utama, setelah ia merebut tubuh aslinya dan mereka berada dalam perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Leluhur Lingu dan kakak senior Cheng sama-sama diam-diam senang pada awalnya ketika mereka mendengar ini. Jika kedua iblis itu bertempur lebih dulu, mereka dapat memanfaatkan pertarungan tersebut,
tetapi ini tiba-tiba berubah ketika kedua iblis tersebut memutuskan untuk bersatu untuk menghadapi para pembudidaya. Pikiran Hanli dengan cepat berputar dan dia menoleh ke Wei Wuya, berkata, "Rekan Taois Wei, aku harus merepotkanmu dengan menunda iblis utama. Keduanya akan membantumu sementara aku dan yang lainnya akan berurusan dengan iblis berkepala dua. Hanya ini yang bisa kita harapkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri." Hanli mengangguk pada leluhur Linghu dan wanita kulit putih, mengisyaratkan mereka untuk membantu Wei Wuya. Wei Wuya tersenyum pahit ketika dia menyadari apa yang dimaksud Hanli dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik yang aku bisa." Namun, dia telah menghilangkan sebagian besar batasan di tubuhnya, dan saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan. Semakin banyak waktu yang bisa dia beli, semakin banyak pembudidaya yang akan datang. Leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih itu tidak keberatan diperintah oleh Hanli. Lagi pula, kekuatanlah yang menentukan senioritas di dunia kultivasi. Setelah Hanli selesai berbicara, kedua iblis itu mengambil tindakan, tanpa menunggu diskusi lebih lanjut terjadi di antara para pembudidaya. Penatua iblis utama berputar dan cahaya iblis mulai bersinar dari tubuhnya, tiba-tiba meredupkan langit sebelum cahaya hitam ungu melonjak ke seluruh langit dan dengan cepat menodai warnanya. Iblis utama tetap di tempatnya saat cahaya membentuk tirai cahaya dan menyebar keluar. Adapun iblis berkepala dua, dia memasang ekspresi aneh dan tubuhnya kabur sebelum menghilang dari pandangan. Ketika para pembudidaya melihat ini, mereka tahu bahwa pertempuran telah dimulai. Dari apa yang awalnya ingin mereka lakukan, mereka hanya bisa memanggil wajah pemberani untuk maju. Tubuh Wu Wuya bersinar dengan cahaya hijau dan awan yang mengelilinginya mulai bergolak dan melonjak. Lebih dari 10 naga banjir terbentuk dari awan racun, dan menyerang ke depan dengan taring dan cakar yang terbuka, kadang-kadang diperlambat oleh pengaruh besar cahaya iblis. Leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih itu saling bertukar pandang melihat ini, dan mereka terbang langsung ke sisi Wei Wuya. Wanita berpakaian putih itu mengeluarkan statis light mirror dan melepaskan sinar pelangi yang tebal. Itu bentrok dengan layar cahaya iblis sebelum melambat. Dengan ukuran harta karun kuno cincin leluhur Linghu, dia hanya bisa mengeluarkan tongkat gioknya dan blok stempel giok kecil. Itu menabrak layar cahaya jahat dalam seberkas hijau dengan momentum besar. Dari bagaimana keduanya melihatnya, Wei Wuya mungkin terluka parah, tapi dia adalah salah satu pembudidaya paling kuat di selatan surgawi yang namanya bergema selama beberapa ratus tahun. Dibandingkan dengan Hanli, dia adalah pilihan yang lebih andal untuk membantu. Paling tidak, mereka tidak perlu berurusan dengan teknik penyembunyian aneh iblis berkepala dua itu. Keduanya tidak memiliki kesempatan untuk menerobosnya, jadi sedikit lebih aman untuk menghadapi iblis lain saat berada di bawah perlindungan kabut racun Wei Wuya. Dalam sekejap mata, keduanya memasuki kabut hijau. Wei Wuya telah membuka sebuah lorong, memberi mereka jalan masuk yang aman. Hanli tidak lagi memperhatikan kedua kultivator ini, dia melirik ke kelompok kakak senior Cheng dan segera tertegun. Dia melihat bahwa mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri pada saat cahaya ungu kehitaman menyelimuti mereka. Tetapi karena ketiganya sangat berpengalaman dan merupakan kultivator Nas Chen Sol, mereka memiliki metode untuk melindungi diri mereka. Tentu saja, ketiga pembudidaya dan kedua boneka itu berkumpul bersama dan membentuk formasi pelindung berujung 5. Mereka melepaskan harta pelindung, berubah menjadi bola cahaya yang berkedip-kedip yang terkondensasi menjadi penghalang berlapis-lapis yang padat. Kedua boneka jahat itu bahkan membuka mulut, dan mengeluarkan yin qi abu-abu untuk menyembunyikan kelimanya di dalamnya. Pada saat yang sama, Hanli mendengar kakak senior Cheng mengiriminya transmisi suara, "Saudara junior Han, iblis tampak tangguh. Bukankah lebih aman untuk..." Ketika Hanli mendengar ini, dia tersenyum pahit. Sepertinya ketiganya memiliki metode
untuk melindungi dirinya. Dia tidak perlu terlalu khawatir untuk melindungi kakak seniornya. Meskipun metode ini tampaknya lebih aman, ini mengharuskan pihak pembudidaya yang melakukan ini agar cocok satu sama lain karena mereka masing-masing menahan satu sama lain. Jika seseorang tidak terbiasa bergandengan tangan dengan orang lain, lebih baik bergerak sendiri. Dengan pemikiran itu, tirai cahaya iblis telah tiba di Han Li. Han Li mengerutkan kening dan cahaya biru menyala, menutupinya dengan lapisan cahaya biru. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke layar cahaya. Lebih dari 10 garis pedang biru sepanjang 3 meter Ki berkelok-kelok ke kanan dan ke kiri saat ditembakkan, dengan mudah menghancurkan layar cahaya hitam ungu menjadi berkeping-keping. Saat Han Li melihat ini, dia langsung melihat sekeliling dan menghela nafas dengan nada tak berdaya. Meskipun layar cahaya jahat di atas kepalanya sudah rusak, dia dikelilingi oleh cahaya hitam ungu di sekelilingnya. Pada saat itu, layar cahaya iblis penatua iblis telah menyebar dalam radius 5 km dalam tampilan momentum yang mencengangkan. Han Li merasakan tindakannya melambat dan layar cahaya iblis berkelebat dengan cahaya, pulih dari kerusakan. Selain melepaskan perisai cahaya biru, Han Li memberi dirinya penghalang cahaya tambahan untuk melindungi dirinya, dan tidak melakukan apa-apa lagi saat dia terendam oleh pancaran cahaya hitam ungu. Tatapannya berkedip-kedip di sekelilingnya dan dia mengerutkan kening, karena tidak menemukan apapun. Dia tidak percaya bahwa penatua iblis telah melepaskan penghalang cahaya raksasa ini secara cuma-cuma. Dan seperti yang dia perkirakan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya menjadi suram. Meskipun tidak ada yang aneh dengan tubuhnya, dia menemukan layar cahaya ungu hitam menguras kekuatan sihirnya melalui penghalang cahayanya. Meskipun jumlahnya kecil, itu akan melemahkan kekuatannya dengan seiring waktu. Dalam kewaspadaannya, Han Li mencengkeram tinjunya dan merenungkan masalah itu sebelum tiba-tiba melepaskan sambaran petir dari tangannya. Petir melintas dan memasuki dua penghalang cahayanya sebelum pecah. Lonjakan listrik yang keras terdengar dan penghalang cahaya biru dan biru yang mengelilinginya ditutupi oleh busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya iblis kemudian menarik diri seolah ketakutan. Han Li menghela nafas lega dan pikirannya mulai berubah. The Sovereign Devil Corpse dan bonekanya kemudian bergerak maju saat dia dikawal di tengah. Boneka kura-kura besar mulai memadatkan ki es dan menghasilkan paku es tembus pandang dari punggungnya. Sementara semua tindakan ini tampaknya tidak banyak, ini semua terjadi dalam sekejap mata. Cahaya biru kemudian melintas dari mata Han Li, memanfaatkan sepenuhnya Bright Side Spirit Eyes miliknya, dan dia merasakan jantungnya berdebar setelah melihat sekelilingnya. Apa yang sedang terjadi? Han Li tidak dapat menemukan jejak setan berkepala dua, menyebabkan hatinya tenggelam. Dia menghela nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kekhawatiran di hatinya. Kemudian dengan cahaya biru yang berkedip liar dari tubuhnya, dia menuangkan seluruh kekuatan spiritual ke mata roh penglihatan terangnya. Tiba-tiba, cahaya biru dingin bersinar dari matanya. Han Li menyapu matanya ke sekelilingnya dan akhirnya menemukan sesuatu. Dengan ekspresi yang berubah, selusin kura-kura besar tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya spiritual, meluncurkan rentetan lebih dari 1000 paku es yang ditembakkan dan menyelimuti area kecil. Ki hitam tiba-tiba muncul dari arah rentetan es, mengungkapkan iblis berkepala dua yang tercengang dengan bendera mantra, cincin, dan pedang kecil yang dipegang di tiga lengannya. Saat rentetan menuju ke arahnya, dia melambaikan ketiga tangan ini. Bendera mantra melepaskan gelombang cahaya hitam yang menyapu dirinya, pedang kecil itu melambai beberapa kali dan melepaskan goresan pedang hitam ki yang tajam, dan cincin yang baru diperoleh kabur, memotret salinan dirinya yang tak terhitung jumlahnya dengan momentum yang mencengangkan. Es semua hancur oleh kekuatan harta sebelum memiliki kesempatan untuk mendarat,
mengisi 30 meter di dekatnya dengan Eski, suhu tiba-tiba turun. Iblis berkepala dua tidak peduli tentang ini dan dia malah tersenyum sinis, menghilang lagi dalam kilatan cahaya iblis. Ekspresi Han Li berubah tidak sedap dipandang saat melihat ini dan dia menjilat bibirnya. Iblis Penatua mungkin adalah musuh paling menakutkan yang belum dia hadapi di jalur kultivasinya, satu momen kecerobohan akan mengakibatkan kematian. Meskipun dia saat ini menggunakan Brightside Spirit Eyes ke level tertingginya, penampilan iblis di dalam cahaya iblis sangat buram. Gerakannya sangat cepat sehingga Han Li tidak dapat bertahan lama di lokasinya. Dia hanya bisa melihat gambar buramnya masuk dan keluar dari garis pandangnya. Hanya ketika iblis Penatua melambat atau berhenti, Han Li hampir tidak bisa melihatnya. Han Li segera melihat dalam posisi yang kurang beruntung. Dengan Brightside Spirit Eyes dengan kekuatan penuh, dia meletakkan beban berat di matanya dan menemukan bahwa dia tidak dapat bertahan dalam menggunakan kemampuan ini. Dengan mata roh Brightside melemah, Han Li tidak dapat menemukan jejak iblis. Han Li merasakan gelombang kesuraman di atasnya. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah menghancurkan penyembunyian iblis atau memaksanya untuk meninggalkannya, setelah percaya bahwa tidak ada gunanya tetap bersembunyi di dalam cahaya iblis. Atau kalau tidak, Han Li tidak akan memiliki metode untuk menyerangnya. Dengan pemikiran itu, ekspresi Han Li bergerak dan dia menamparkan kantong penyimpanan. Awan besar kumbang pemakan emas mengerumuninya. Dengan peluit sederhana, Han Li memerintahkan awan serangga untuk menyebar kemana-mana. Dalam sekejap mata, kumbang menutupi perimeter selebar 100 meter dengan Han Li di tengahnya. Bahkan jika Han Li tidak dapat menggunakan Brightside Spirit Eyes untuk menemukan iblis, dia dapat segera merasakannya begitu dia memasuki batas kumbang, membuatnya aman dari serangan diam-diam. Dengan awan serangga yang dilepaskan, dengusan dingin terdengar tidak jauh dari sana. Dalam kilatan cahaya hitam, iblis berkepala dua muncul, memandangi kumbang pemakan emas yang berkilauan dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tapi setelah itu, kepala manusia iblis itu dengan tegang mengerutkan alisnya dan kepalanya bertukar tempat. Kepala hantu jahat itu sekarang menghadap Han Li dengan senyum sedingin es di wajahnya. Han Li merasakan hatinya bergetar dan dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia melihat kepala hantu itu membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang hitam yang sunyi. Ketika gelombang hitam tiba di dekatnya, mereka berdesir melewati kumbang pemakan emas dan menyebabkan mereka bergoyang sebelum jatuh ke tanah. Sebagian besar kumbang yang menghalangi iblis menuju Han Li telah jatuh, meninggalkan lorong kosong di depan. Kepala hantu itu dengan kejam tersenyum ke arah Han Li dan tubuhnya terbang ke depan dengan kabur. Ekspresi Han Li menjadi cemberut dan dia mengangkat tangannya, meluncurkan bola cahaya keemasan seukuran kenari ke depan dengan jentikan jarinya. Kecepatannya sangat cepat dan tiba di depan kepala hantu iblis dalam sekejap. Ini adalah metode pengendalian petir yang dipahami Han Li setelah memasuki alam ilusi yang telah diinduksi oleh pil asal alam. Dengan petir iblis yang dikompres menjadi bola, itu bisa digunakan sebagai serangan mendadak, mengorbankan sebagian kecil dari kekuatannya untuk peningkatan kecepatan yang sangat besar. Iblis terkejut dan merasa sangat terkejut. Bola petir itu sangat cepat, menyangkal kesempatannya untuk menggunakan teknik gerakannya dan kemampuan lainnya. Tak berdaya, dia hanya bisa membuka mulutnya dan memuntahkan bayangan ungu yang menyerupai ular untuk mencegat bola petir emas. Ledakan, cahaya keemasan melintas dan pecah, memantulkan bayangan ungu ke belakang dan memenuhi udara dengan aroma sesuatu yang terbakar. Kepala hantu itu mengerang kesakitan dan kemudian menatap Han Li dengan ekspresi bermusuhan. Bayangan ungu tanpa rasa takut menghadapi petir iblis dengan ujung lidahnya yang tajam, dan sangat panjang, dan akibatnya menderita sedikit kerusakan. Han Li tidak mengungkapkan sedikit pun keterkejutan saat melihat bahwa serangan mendadaknya telah gagal. Sebaliknya,
Dia dengan dingin tersenyum dan bersiul, memanggil kumbang pemakan emas yang jatuh untuk terbang dari tanah dan mengembalikan posisi semula mereka di sekitarnya. Ketika iblis melihat ini, jejak keheranan muncul di wajahnya dan dia melihat kumbang pemakan emas dengan ekspresi muram. Di samping, rombongan saudara senior Cheng melihat pertukaran Han Li dengan iblis dan mereka semua melepaskan harta mereka sendiri untuk menyerang. Pedang terbang putih, penggaris giok biru, dan satu set 3 angkutan penenun putih. Mereka semua menyerbu iblis Adler dengan sangat cepat. Iblis Penatua dengan dingin melirik harta ini dan dia melambaikan 3 harta sihirnya, tiba-tiba menelannya dalam cahaya hitam dan menghalangi serangan mereka. Orang yang mengendalikan harta karun iblis ini adalah kepala belakang. Kemudian melalui beberapa teknik, harta yang dirusak tiba-tiba bersinar dengan cahaya beberapa kali lebih terang dan cahaya yang dihasilkannya benar-benar menjebak harta para pembudidaya dalam penghalang cahaya. Di dalam penghalang, kekuatan sihir harta itu diserap, menyangkal kemampuan mereka untuk melarikan diri. Tampaknya iblis ingin berurusan dengan Han Li, masalah yang paling menyusahkan terlebih dahulu sebelum menghadapi yang lain. Han Li mengerutkan kening ketika dia melihat ini dan kepala belakang iblis tiba-tiba berkata, serangga itu sebenarnya tidak takut dengan seni getaran iblisku. Menurut pengetahuan saya, hanya ada beberapa serangga di dunia ini yang mampu melawan kekuatannya dan dari cangkang emasnya, serangga ini kemungkinan besar adalah kumbang pemakan emas. Kumbang pemakan emas ini tidak boleh berada pada tahap kedewasaan legendaris karena mereka masih terpengaruh oleh serangan mereka. Dalam hal ini, saya akan berada di belas kasihan. Sangat disayangkan bahwa saya tidak menggunakan tubuh saya yang sebenarnya sehingga saya dapat mengizinkan Anda untuk menyaksikan keganasan kupu-kupu iblis alam suci. Serangga roh yang masih belum dewasa ini adalah makanan yang paling tepat untuk mereka. Setelah ini dikatakan, kepala belakang memandang iblis Penatua yang perlahan-lahan ditekan oleh Wei Wuya dan mengungkapkan ekspresi aneh. Han Li sedikit mengangkat bibirnya tetapi tidak menunjukkan perubahan ekspresi lainnya. Kemudian dia melepaskan beberapa puluh pedang emas dari lengan bajunya dan mereka mulai berputar di sekelilingnya. Dia meluncurkan serangkaian segel mantra berturut-turut ke arah pedang dan mereka berkelap-kelip dengan cahaya keemasan. Dia bermaksud untuk menempatkan formasi pedang Aureate. Kedua mata kepala hantu itu tiba-tiba berkilat dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Karena kamu sengaja mencari kematian, aku tidak akan berurusan denganmu lebih lama lagi. Saya akan melahap Nas Chen Sol Anda dan segera mengakhiri pertempuran ini. Tubuh ini tidak akan bertahan lama, jadi aku akan membuatmu mengalami keganasan sejati dari seni iblis alam suci. Iblis merasa terancam oleh pedang terbang, dan tidak akan memberi Han Li kesempatan untuk meletakkan formasi pedang. Dengan tawa melolong yang keluar dari mulutnya, tubuhnya mengabur dan dia menyerang ke depan dengan kosong terlebih dahulu menuju Gold Devouring Beetles. Hati Han Li tenggelam. Tidak dapat melanjutkan menempatkan formasi pedang, dia secara mental memerintahkan kumbang. Meskipun kumbang agak takut pada iblis ini, mereka tiba-tiba dibangunkan oleh perintah kuat Han Li dan dengan marah menerkam ke depan untuk menghadapi serangan iblis. Adapun boneka iblis harimau yang mengawal Han Li, mereka dengan gesit menerkam ke depan juga dalam cahaya putih yang kabur. The Sovereign Devil Corps mengambil langkah besar ke depan dan memblokir bagian depan Han Li. Adapun boneka kura-kura di belakang Han Li, mereka membuka mulut dan menembakkan sinar tebal cahaya biru. Dalam sekejap mata, iblis berkepala dua itu tenggelam dalam rentetan serangan. Han Li tidak berharap hal-hal ini dapat benar-benar menghalangi iblis. Dia hanya membutuhkan kesempatan untuk meletakkan formasi pedang. Dengan mengingat hal itu, dia yakin serangan ini seharusnya bisa memperlambatnya paling tidak dan memberinya cukup waktu. Namun, Han Li terlalu meremehkan kekuatan sebenarnya dari iblis berkepala dua. Kepala hantu itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemerincing logam,
dan dia melambaikan tangannya dengan kabur. Semua jarinya melengkung menjadi kabur untuk membentuk gerakan mantra secara berurutan. Kemudian sinar hitam tiba-tiba keluar dari iblis, bersinar dengan intensitas yang tidak bisa dilihat secara langsung. Kemudian, gelombang demi gelombang ki hitam tiba-tiba pecah di sekelilingnya, dengan paksa mendorong kumbang pemakan emas dan boneka iblis harimau dan meniadakan selusin sinar cahaya biru. Pada saat itu, kepala kedua iblis membuka mulutnya dan mengeluarkan 3 pekikan bergema dan terus mengguncang ki di sekitarnya, menyebabkan getaran mengguncang dunia di dekatnya. Kemudian, kepala hantu itu menundukkan kepalanya dan menatap Han Li dengan ekspresi buas. Han Li benar-benar kaget.